Kalau anak kecil lagi jalan-jalan suka nggak sabar ya. Kita tahu kayak misalnya naik mobil gitu, kadang dia suka nanya kayak, udah nyampe belum ya? Kalau Max itu juga kadang entah itu naik mobil atau naik pesawat, kadang dia nanya, are we there yet? Udah nyampe belum ya? Padahal baru aja masuk, nggak sabaran ya. Nah, padahal belum nyampe lah ya. Nah, anak-anak tuh suka nggak sabaran, maunya cepet nyampe. Nah, banyak anak Tuhan yang cuma kepikir tuh mau hasilnya, mau cepet sampai ujungnya, cuma mau pencapaiannya, harapannya tuh cepat terwujud, tapi nggak setia dalam prosesnya. Padahal sudah dalam perjalanan, tetapi merasa bahwa belum ada kemajuan. Padahal banyak yang udah dicapai. Padahal sudah on the way menuju arah yang benar, malah mundur di tengah jalan. Siapa tuh yang kenal orang-orang seperti itu? Tapi banyak dari kita yang nggak menghargai bahwa arah udah benar tuh, udah bagus loh. Kalau salah arah kan buang tenaga, buang waktu ya. Akhirnya mulai nggak sabar, lalu orang-orang itu suka ganti jalur, mulai nggak ibadah, mulai nggak pelayanan, mulai nggak setia. Padahal udah on the way loh. Padahal udah hampir sampai loh. Padahal udah lebih dari setengah jalan loh. Padahal sudah banyak loh yang Tuhan lakukan buat kita. Banyak loh jawaban doa kita. Tapi kok masih kurang percaya ya ketika mengalami cobaan di depan mata. Jadi ragu kalau ngalamin sesuatu. Padahal kita udah banyak yang Tuhan beri selama ini. Jadi ayo jangan bersungut-sungut, ayo kita bertahan, tetap setia dalam Tuhan. Makanya tema khotbah saya hari ini adalah on the way. Ya kan, kalau Jakarta bilang OTW itu berarti lagi mandi ya, jangan ya bertobat ya. Ini enggak. Kalau di dalam Tuhan benar ya. Ada yang perasaan sih udah sabar, tetapi kenyataannya nggak sabar loh. Karena nyatanya apinya tuh mulai padam ya. Mulai ibadahnya kendor. Mungkin dulu datang itu semangat, datangnya pagi, tapi sekarang molor. Mungkin dulu jadwal dikosongin buat Tuhan, tapi tanpa sadar sekarang ibadah pun udah enggak ya kan? Dan mungkin mulai banyak alasan. Nggak sadar kita udah mulai kendor. Dulu semua jadwal disingkirin. Pokoknya nggak ada yang boleh ganggu jadwal ibadah, nggak ada yang boleh ganggu jadwal pelayanan. Tetapi kondisi sekarang, nggak apa-apa deh, minggu ini nggak datang, minggu depan kan ada lagi. Nah, ini ada kemunduran ya. Coba kita cek apa kita sabar dalam proses. Karena kita tahu ujungnya pasti masterpiece, karya indah, karya satu-satunya dari Tuhan. Atau kita ada sedikit kecewa sama Tuhan. Nah, kalau dulu rajin doa, mungkin doa pagi, doa subuh, ada doa tengah malam dulu ya. Ada doa semalaman sampai pagi lagi ya. Tapi semalam suntuk dulu ya. Semalam happy, semalam suntuk, semalam melek, ada ya. Sediakan jahe dan kopi zaman-zaman dulu ya. Ada doa puasa, ada doa tengah minggu, kita hari Rabu malam. Tapi sekarang doa makan aja pas lagi sendok baru ingat, tadi udah kelewat. Ini ada kemunduran loh. Padahal kalau anak sekolah minggu kita ajarin, ayo doa. Nah, ini ada kemunduran. Kita seringkali meleng, akhirnya banyak hal yang ketinggalan. Jangan-jangan kita pikir kita udah sabar, tetapi sebetulnya pada saat kita memasuki jalan memutar atau seperti mentok keadaan stagnan, kita mulai meragukan Tuhan. Mulai ngomong, kan saya udah ibadah, kan udah pelayanan, kok gini ya hidup saya. Mari, hari ini kita mau pulih karena kita tahu proses itu ada buat kita. Tuhan izinkan ditur, Tuhan izinkan jalan memutar itu untuk kebaikan kita. Mungkin sebetulnya ada satu rasa kecewa sama Tuhan, tapi jangan biarkan apimu sedikit pun padam. Karena meleng sedikit aja, kecelakaan bisa terjadi kalau kita lagi nyetir. Kalau tentara nggak fokus sedikit aja meleng, tiba-tiba yang ditembak itu jangan-jangan temannya sendiri. Harus fokus, harus waspada. Karena orang-orang saya lihat juga sering ya terjadi ya, nggak fokus karena main handphone lagi di mall, tiba-tiba tangga lagi naik, dia turunin, dipaksa turun. Hampir kecelakaan ya, sering ya. Di mall yang lagi main handphone, tangga salah arah, pernah ngalamin? Boy salah gitu ya, salah masuk kan ya. Nah, itu karena nggak fokus, ya hati-hati. Kita baca firman Tuhan di Bilangan 32 ayat 13. Ya. 34. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga Ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ya,
Bilangan 32 ayat 13 sambil kita tunggu. Nah, kalau kita hidup itu kita seakan dalam keadaan jalan buntu, atau mungkin seakan hidup kita tuh stagnan, ada buntu, seakan hidup kita tuh seperti jalan memutar. Kok kayaknya gini ya, kok kayaknya udah usaha, udah doa puasa kok gini ya. Nah, kita berarti kita mesti koreksi diri. Kenapa Tuhan izinkan detours? Kenapa Tuhan mengizinkan jalan memutar? Kenapa masih on the way? Kenapa masih OTW? We are having detours because we have done evil in the sight of the Lord. Kita mengalami seakan jalan memutar karena kita telah berbuat jahat di mata Tuhan. Iya, ini ayat firman Tuhan ya. Sebab itu, kita baca bareng-bareng 34. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat. Jadi perhatikan hidup kita. Coba nextnya, why we are having detours? We are having detours karena we have done evil in the sight of the Lord. Ya, kita mengalami seakan jalan memutar karena kita berbuat jahat di mata Tuhan. Jahat di mata orang aja udah dikit jahat, dikit-dikit salah. Jahat di mata Tuhan lebih tinggi lagi standarnya. Slide nextnya itu, jahat dalam bahasa aslinya itu rah, yang artinya hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup jahat, hidup melukai, hidup melakukan dosa dan kesalahan dalam pikiran, sikap, dan perbuatan. Itu dalam bahasa aslinya detail banget ya, jadi salah banget lah ya. Mikir salah, bersikap salah, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya jahat, hidupnya melukai. Berapa banyak dari kita nggak peduli perasaan Tuhan, kita nggak peduli apa maunya Tuhan, pokoknya maunya kita kesampaian. Ini hidup rah, jahat, hidup penuh dengan dosa. Kita udah tahu salahnya di mana, tapi kita nggak mau perbaiki. Kita tahu salahnya kita di mana, tapi kita dibilangin orang malah kita tersinggung. Karena jalan yang harusnya bisa ditempuh dalam 11 hari, bisa diizinkan Tuhan jadi 40 tahun perjalanan. Karena Tuhan, begini loh, kita dengar ini dari SD, tapi kita lewatkan. Dan kita bingung, banyak anak Tuhan yang seakan-akan tadinya awalnya biasa-biasa, santai-santai, loh kok tiba-tiba enak. Karena kita mulai pakai cara dunia. Kita mulai pakai cara duit, mulai pakai cara tipu kiri kanan, mulai pakai cara dunia. Padahal udah jelas-jelas mau 11 hari 40 tahun jangan hidup jahat di mata Tuhan. Banyak orang nanya, gimana sih caranya? Oh, caranya ada di firman Tuhan. Jangan hidup jahat. Karena Tuhan lebih peduli dengan kedewasaan rohani kita, karakter kita, dibandingkan pencapaian kita di dunia. Ya, justru karena Dia terlalu sayang sama kita, jadi sifat jelek kita Tuhan urusin, sikap kita yang nggak bagus Tuhan proses, Tuhan dampingi. Begitu baiknya Tuhan kita. Nah, apakah keseharian kita, pikiran kita tuh jahat? Apakah perlakuan kita kepada orang lain dipandang jahat di mata Tuhan? Coba pernah kepikir gak? Kadang-kadang di mata orang lain ini, lu jahat deh kayak gitu. Di mata orang lain lebih jahat, apalagi di mata Tuhan. Di mata Tuhan itu bukan hanya harus tepat, benar, dan benar-benar suci, kudus, mulia. Wah, banyak ya. Benar di mata Tuhan itu nggak simple. Apakah hati kita dinilai jahat di mata Tuhan? Apakah sikap kita terhadap orang lain dikeluhkan orang sekeliling kita, kok kamu jahat sih kayak gitu? Kok kamu responnya jahat? Ih, jahat lu, sampai kita kalau kayak gitu, lu jahat banget sih, sampai ketawa-tawa lagi. Kita kan sering godain teman kita, lu jahat banget sih kayak gitu. Kita bercandain, tapi takutnya berulang karena hal-hal yang kayak gitu. Nah, orang yang jahat di mata Tuhan bukan hanya nggak akan sampai ke tanah perjanjian yang mengalir susu dan madunya. Kita udah dengar ini juga dari sekolah minggu, Kanaan, tanah perjanjian, tapi kita anggap enteng semuanya. Lalu kita bingung kiri kanan kita harusnya bagaimana? Pada pakai jurusnya sih duit, pakai jurusnya sih gelar, pakai jurusnya sih koneksi. Akhirnya kita pakai jurusnya gimana? Koneksi, duit, dan gelar lah. Sekolah minggunya mana jurusnya? Teensnya gimana? Youthnya gimana? Dewasa mudanya gimana? Kita udah begitu banyak jurus yang kita dapat, tapi kita nggak terapkan. Ada tanah perjanjian yang mengalir susu dan madu yang menggambarkan situasi kelimpahan berkat Tuhan. Tapi dalam ayat yang kita bahas, orang yang jahat mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan. Mari jangan jahat jadi orang. Lebih penuh kasih, lebih murah hati, lebih setia dalam Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di Israel lebih mengasihi Yusuf
dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Karena melihat orang lain itu ayahnya lebih mengasihi, karena orang lain itu like-nya lebih banyak, insecure, gitu ya. Orang lain followernya sama like-nya lebih banyak, anxiety. Ini gimana? Dilihat aja apps-nya kalau gitu. Kalau kita hidup stres ya kan, kadang lihat like-nya orang banyak, ya kan, jangan. Ya, ini juga akhirnya jadi berbuat dosa karena itu. Kita bisa belajar memangnya kalau kita benci sama orang, lalu apa tiba-tiba kadang kita membaik? Kan yang ini dikasihi, lebih dikasihi, lalu ini nggak dikasihi. Responnya gimana? Saya benci aja. Loh, nggak nyambung. Ketika kita benci, apakah kita jadi lebih dikasihi? Nggak selesai masalahnya. Jadi kita suka menyelesaikan masalah, makin nambah masalah lagi. Kita sebel dan nggak mau nyapa orang, nggak mau ramah. Lalu apa tiba-tiba Israel itu bertambah mengasihi saudara-saudaranya? Kalau mereka tuh hidup dengan penuh kebencian, enggak. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari ketus, misalnya mukanya ditekuk dan gak nyapa orang kita sebelin. Lalu apa mungkin tiba-tiba jadinya masalah selesai? Enggak. Justru di ayat ini ketika kita jahatin orang, orang yang kita jahatin someday malah jadi pemimpin di Mesir, bayangin. Jadi kalau kita dijahatin orang, tenang, jadi pemimpin. Iya. Kalau kita ngejahatin orang, hati-hati. Dia yang naik, kitanya yang ngeliatin loh. Ya, karena Tuhan Allah yang akan bela kita. Someday malah jadi pemimpin Mesir. Dan kalau saudara nggak mau kelaparan, saudara harus minta tolong sama orang yang pernah saudara jahatin. Pernah ngalamin, saya paling sebel nih sama orang. Tiba-tiba kerja kelompok sama dia lagi. Saya paling empet sama dia di orang. Pasti tanya ketuanya, ya dipilihkan. Semua duduk bertiga-bertiga. Di bawah bangku ada nomor. Pasti ini bertiga, dia lagi kumpul, kan? Itu emang Tuhan kayak gitu. Yang kamu gak suka, dia akan tempelin. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jangan sebel sama orang. Ya, dia kesayangan Tuhan, dia ciptaan Tuhan loh. Hidungnya Tuhan yang bentuk, ya kan? Matanya Tuhan yang bentuk. Walaupun matanya kok kalau meletot terus, jangan tersinggung memang begitu buatannya. Nanti kita menyinggung Tuhan loh ya. Ya, makanya gak usah sok-sok jahatin orang. Sabar, mari hidup dalam kasih. Jaga hati, selalu balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita yang jadi raja, bukan dia ya. Kejadian 37 ayat 3. Oke. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Cara kita bercerita itu juga penting ya. Jadi jangan main nyablak gitu ya. Mikir dulu ya kan, kapan, siapa pendengarnya. Ayat berikutnya 67 34 kita baca bareng-bareng. 34. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas. Bahasanya gini, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Woi, pengumuman, woi, gue lagi dapat berkat nih. Woi, dapat undian nih, mobil 3 miliar gitu, langsung disambit sama teman-teman kayaknya. Kadang-kadang kita tuh punya sifat gitu, temen lagi naik kita nggak seneng, temen lagi liburan enak kita nggak seneng gitu ya. Jesusan mobil Israel kita nggak seneng gitu ya. Yang bagian orang dapat berkat kita nggak seneng, itu nggak benar ya. Ngajak-ngajak loh. Dengan kekanak-kanakan, dengan polosnya, dengan kurang bijaksana dan terkesan sedikit nyombong, Yusuf kasih tahu mengenai mimpinya kepada saudara-saudara dan orang tua. Tuhan kayak ngomong kayak, woi, cobalah, tadi dia bilang, coba dengarkan. Woi, semangat banget kemarin bagian bahas firman Tuhan nggak sampai coba dengarkan, itu bahasanya kayak gitu ya. Woi guys, kalian semua akan menyembah saya loh. Nah itu akhirnya kita harusnya mikir dulu sebelum kita ngomong, kira-kira orang yang menerima perkataan itu enak gak ya nerimanya. Terus jatuhnya di perasaan mereka gimana ya. Nggak semua hal itu harus diumbar sekarang ya, kira-kira gitu ya. Kayak Rasul Paulus ada dia khotbah, dia nahan dulu beberapa tahun gitu, baru lama kemudian baru dia bahas. Bayangkan kalau Yusuf tidak diproses dulu dengan tidak dewasanya si Ucup ini, jadi pemimpin Mesir yang paling ember nantinya. Bayangkan, nanti ditulis tuh secara hieroglif, pemimpin yang paling ember. Kan enak kan? Tuhan sudah angkat, ya kan? Tuhan udah angkat, tapi karakter
will put you down. Nah ini makanya Tuhan poles karakternya dulu, bukan masalah pencapaiannya, tetapi karakternya jauh lebih penting. Karena jabatan sederhana tapi karakternya indah kan enak dilihat. Jabatan tinggi karakternya jeblok malah bukan jadi berkat, jadi kutuk malah buat banyak orang ya. Nah bayangin, si Ucup ini jadi pemimpin Mesir yang paling ember nantinya. Semua diomongin, semua nyablak, semua nggak disaring. Nanti bisa-bisa timbul peperangan. Hanya karena perkataan Kang Ucup pemimpin Mesir ini nggak tepat pemilihan katanya. Dia nggak mau tahu cara pilih katanya. Atau mungkin nggak tepat timingnya. Nah, tujuan jalan memutar apa sih? Why we are having detours? God uses detours to mature us, ya. Nextnya, God uses detours to mature us for our future, ya. Tuhan mengizinkan perjalanan lebih panjang untuk membentuk kita lebih dewasa dan siap untuk rencana Tuhan di masa depan. Kayaknya kalau ngomong kayak gini sering dari SD, SMP gitu kayak udah tahu gitu. Cuma masalahnya kita lemah gitu. Kalau kita ngalamin masalah, kita nggak percaya Tuhan tuh ada. Akhirnya kita mulai nggak gereja 10 tahun gitu ya. Kecewa, jangan kayak gitu lagi ya. Jadi karena dunia makin jahat ya, ada yang namanya pandemi, ada yang virusnya macam-macam, drugs juga di luar negeri udah mulai bikin kayak zombie gitu ya. Zombie world nih, dunia kayak begini. Jadi kita mesti makin dekat sama Tuhan. Karena seringkali kita belum siap menerima tanggung jawab dalam menjalani panggilan kita karena kita kurang dewasa. Jadi Tuhan bentuk kita. Kalau belum dewasa, nyablak, main ngomong apa aja nggak pakai disaring. Walaupun sampai di posisi pemimpin, sebagai bos, sebagai orang yang diharapkan perkataannya itu membawa satu berkat gitu buat kita, menyejukkan. Tetapi kalau kita nggak mau diproses sama Tuhan ketika kita angkat bicara, takutnya salah pilih kata dan nggak bijaksana pandangannya, sama juga bohong. Posisi sebatas jabatan tapi tidak ada kualitas isinya. Jadi Tuhan tuh baik buat kita, ya. Packaging udah bagus tapi isi dalamnya nggak berkualitas, kan takutnya nggak ada yang beli lagi. Tuhan mengizinkan Yusuf untuk difitnah dan dipenjarakan untuk mendewasakan karakter dan membentuk Yusuf menjadi sosok pemimpin yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi kita masih dalam proses, ya, kasih tahu dalam hati kita. Nggak usah lihat kiri kanan. Ntar jadinya, kamu masih dalam prosesnya. Kasih tahu dari kita sendiri. Kamu masih on the way. Work in progress, ya. Masih on the way. Walaupun Tuhan sudah menubuatkan masa depan seorang Yusuf, tetapi Tuhan juga membawa Yusuf melalui jalan memutar. Ada detour. Sabar. Satu proses yang mendewasakan Yusuf untuk disiapkan bagi jabatan pemimpin Mesir di masa depan. Nah, ketika kita masuk ke dalam mobil, biasanya kita udah tahu. Iya benar. Ada gambar detour biasanya. Kita lagi mau pergi, tiba-tiba disuruh pengalihan jalur, ya kan? Ada bebas car free day gitu ya. Jadi pengalihan jalur. Ketika kita masuk dalam mobil, biasanya kita udah tahu ya mau pergi kemana, lewat mana gitu ya. Tapi terkadang ada juga keadaan kita menghadapi pengalihan jalur kayak tadi car free day. Nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan rencana kita. Mungkin jadi lebih jauh perjalanannya karena ada pengalihan, ada penutupan jalan. Tapi itu untuk keamanan kita, ya kan? Itu untuk keamanan kita. Bayangkan kalau dialihkan jalur, kalau daerah Bogor Puncak ya kemungkinan ada longsor, ya. Kalau ada penutupan jalur car free day, kalau kita lewat kan tak ketabrak orang lari. Jadi itu untuk kebaikan kita. Mungkin ada kecelakaan di jalanan depan. Jadi kita mesti percaya sama Tuhan. Jangan kita dikit-dikit, loh kok udah baik, kok saya udah pelayanan, kok saya udah ibadah, kok kayak gini Tuhan. Ya. Sebagai anak Tuhan, pastilah arah tujuan kita mau berada dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Mau memuji, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan sampai kekekalan. Tapi sebelum masuk surga, pastilah ada alasan kalau kita masih hidup, masih bernafas dan belum dipanggil Tuhan. Dia punya rencana dan tujuan atas hidup saudara. Ada alasan kenapa saudara masih diizinkan hidup sampai hari ini. Ada diberikan waktu untuk saudara wujudkan rencana Tuhan. Ini bukan hidup sebatas kerja, dapat gaji, bayar tagihan, bayar cicilan, enjoy weekend, pergi liburan lalu meninggal. No. Bukan sesuatu yang begitu saja. Tetapi ingat, ada desain Tuhan, ada rencana, ada rancangan Tuhan atas hidup saudara. Makanya tujuan jalan memutar atau why we are having detours yang ketiga adalah God uses detours as part of His design for our lives. Ya, jadi itu ada desain, ada desainnya. Tuhan memakai jalan memutar sebagai bagian dari desainnya Tuhan, dari rancangannya Tuhan bagi hidup kita. Kita mungkin nggak ngerti karena Tuhan itu rancangannya luar biasa. Ya, 37 ayat 36.
Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan keadaan seperti jalan memutar, seperti it's going down. Tadinya enak jadi anak kesayangan papa, tiba-tiba dibuang, ditelanjangi, dijual, dipenjara, berantakan ya. Seakan-akan berantakan. Tetapi pada saat keadaan makin buruk, kita mesti ingat kalau kita dari awal kita bersama Tuhan, nggak ada. Itu pasti ditur, itu pasti ada, selalu ada rancangan Tuhan yang indah di depan sana. Yusuf yang dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Justru pada saat itu, pada saat yang kayaknya going down, itu malah membuka pintu bagi seorang Yusuf bisa mengenal bahasa Mesir, bisa mengenal kebudayaan Mesir. Justru melalui jalan memutar ini malah membuka pintu bagi seorang Yusuf bisa masuk ke dalam jajaran pemerintahan Mesir. Apa yang kita pikir itu pasti parah, apa yang kita pikir itu gagal. Jangan pikir apa yang depan mata. Rancangan Tuhan itu lebih indah dari apa yang kita bisa pikirkan. Jangan ngeluh, aduh, on the way-nya lama amat. Tapi mari kita lihat dari sisi bahwa perjalanan memutar yang saudara alami justru membuka pintu-pintu baru bagi saudara yang selama ini mungkin tidak kenal linknya, tidak kenal networknya. Tetapi sekarang ada kenalan baru, ada pengalaman baru, ada ketangguhan baru. Dan dalam hidup saudara ada kesempatan yang mendewasakan hidup saudara. Nah, dibentuk, kita lihat ada gambar pizza. Dibentuk untuk siap memenuhi panggilan itu seperti kita pergi ke restoran pizza, ya. Yang bikin pizzanya tuh fresh dari awal. Ada yang pernah, ya ibu-ibu tahu lah ya. Kalau ibu-ibu senyumnya, wah saya udah pernah coba tapi gagal kayaknya ya. Susah juga kayaknya ya. Nah, pertama itu mereka bikin adonannya dulu, panjang itu, ya. Niat dan tenaga udah habis duluan di perjalanan ya. Nah, setelah adonannya tadi digencet, digulung, dibanting, dipukul, dilempar, digebuk, diulang, digendutin, digendutin lagi, dipencet lagi, gendut lagi, dipencetin lagi. Kayak maunya apa sih kalau jadi adonannya? Gendut ya gendut, pencet ya pencet, gendut, pencet, dilempar lagi. Aduh, rasanya kehidupan ini, aduh Tuhan, ya kan? Dilempar sampai ke udara lagi, terhempas, terhenyak. Habis adonannya mengalami banyak proses tadi, barulah ketika dipanggang, belakangnya nggak enak lagi, dipanggang lagi. Habis sudah gosong ya, barulah rasa pizzanya tuh crunchy, pas, tapi lembut juga di dalamnya. Kan habis ini semua makan pizza kayaknya ya. Nah, kalau mau enak harus alami prosesnya dulu, nggak instan. Kalau digencet di itunya asal-asalan pasti makan, ini kok kayak sendal gitu, keras banget gitu ya. Jadi memang ada yang perlu kita alami ya. Mungkin saudara alami habis semangat dengar firman Tuhan, habis semangat rajin firman, baca firman Tuhan, habis doa puasa, habis dengar nubuatan lagi, wah masa depan indah. Tahu-tahu alamin gencetan, hidup kayak dibanting ya kan. Kerasaan kayak dilempar ke udara. Kaget, pikiran kayak digebuk-gebuk. Pusing banget, pikiran kayak digebuk-gebuk. Rasanya udah nggak sanggup lagi hadapin beratnya proses kehidupan katanya kan. Nggak pernah, kalau saya lagi interview kerja pernah banyak pertanyaan kayak gini, barang apa yang paling berat kamu angkat? Saya sering ketawa aja, saya suka bercanda beban kehidupan Pak, jadi pada ketawa ya. Tapi kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi ini semua dibutuhkan untuk mempersiapkan saudara untuk hal-hal baik, rancangan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Jalan memutar atau detour dalam kamus Cambridge ya kan, itu artinya adalah to go, yaitu to go or make someone go a different or less direct route in order to avoid a problem or to visit somewhere or do something on the way. Jadi tujuan jalan memutar tuh, why we are having detours. Yang keempat ini, God uses detours to help us to avoid problem. Tuhan memakai jalan memutar untuk membantu kita untuk menghindari masalah. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan rencana kita, mungkin ya Tuhan lebih tahu itu bisa bikin masalah kalau kita jalanin. Kalau memang keadaan kita tidak terjadi sesuai rencana, lalu jalan memutar, kita ucap syukur aja. Ya, jangan-jangan itu untuk melindungi kita. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf, ayo kita baca bareng-bareng nih. Oke, 34. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Nah, jubah maha indah ditanggalkan.
satu hal yang berharga ditanggalkan, satu kesombongan seorang Yusuf ditanggalkan. Mungkin ada satu sikap seperti anak kecil yang pamer, kurang dewasa mikirin perasaan saudara yang lain, polos ngomong aja semaunya. Bayangkan kalau seorang Yusuf bawa diri dengan sombong, pamer, dan gak mikirin perasaan orang, lalu jadi pemimpin di Mesir, pastilah gak siap jadi pemimpin di Mesir. Attitude-nya, sikapnya bisa senang kalau misalnya jubahnya lebih baik daripada jubah orang lain. Kalau attitude itu dibawa, Tuhan gak proses, ketika dia jadi pemimpin Mesir, mungkin ketika negeri di sekelilingnya kelaparan lalu mereka tambun, rasanya kayak makanya syukurin. Keren kan? Lihatin dulu, kita mau udah siap, kalian mau kelaparan. Nah, tapi attitude-nya nggak kayak gitu, ya. Mungkin yang tertulis dalam sejarah malah sisi buruknya seorang pemimpin Mesir dari keturunan Israel yang menertawakan kemalangan negeri orang lain. Kalau Tuhan nggak proses. Bayangkan kalau dengan sikap manusia yang lama, kita yang mudah tersinggung, yang mungkin mudah marah, yang banyak maunya, lalu kita dipercayakan Tuhan jadi pemimpin. Apakah kita bisa jadi garam dan terang dengan sikap lama kita? Bayangkan kalau dengan sifat manusia lama kita mudah ngambek, mudah tersinggung, sulit mengampuni, nggak bisa komunikasi, lalu kita dipercayakan suami atau istri, apa kita bisa jadi berkat di keluarga kita? Mari setia di dalam proses. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak temukan orang-orang yang malah senang ketika orang lain ngalamin kesulitan. Jadi kalau orang lain tadi dapat berkat gitu, nih kalau orang lain dapat kesulitan seneng lagi, ya. Kita banyak menemukan orang-orang yang cuma mikirin dirinya sendiri. Yang penting saya aman, yang penting saya selamat, yang penting saya aman, nggak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Nah, itu satu kondisi hati yang nggak ada kasih. Kita lihat seberapa Tuhan mengizinkan desain proses untuk membentuk sifat-sifat jelek diubahkan sehingga kita terhindar dari masalah. Jalan memutar yang kita alami justru mengubahkan kita jadi orang yang lebih sabar, lebih dewasa, lebih ada kasih. Jadi sabar kalau dalam proses, ya saudara. Jubah maha indah ditanggalkan tadi ayatnya. Satu hal yang berharga ditanggalkan. Bayangkan kalau seorang Yusuf mempunyai pandangan bahwa sesuatu dikatakan berharga kalau indah kayak jubah saya ini. Bayangkan kalau pandangan itu Tuhan gak proses. Sesuatu dikatakan berharga kalau mahal kayak gini. Sesuatu dikatakan berharga kalau indah dan mahal kayak gini. Lalu dengan sikap kayak gitu dia jadi pemimpin Mesir. Gimana? Mungkin ketika ada orang-orang yang kelaparan lalu meminta bantuan dari Yusuf, maka karena di kepala Yusuf adalah yang indah itu yang mahal, yang duit, yang untung, yang rugi, maka Yusuf akan ditulis dalam sejarah sebagai pemimpin Mesir yang menindas orang dalam masa kelaparan dengan menetapkan tarif tukar termahal. Menindas pas orang kelaparan, saya yang punya barang, saya yang punya harga. Bayangkan, hancurlah nanti. Jadi bukan jadi Yusuf yang kita banggakan, bukan jadi berkat bawa anak Tuhan di sana, tapi jadi parah. Jadi kalau kita lagi alamin proses dari Tuhan, kok gagal kali ini, mungkin justru hal itu akan menghindari saudara dari masalah di masa yang akan datang, lebih parah. Mari lihat dari kacamata Tuhan, justru di situ proses karakter Yusuf itu dimulai. Dan justru karena hal-hal yang gak enak, itu cara pandang Yusuf terhadap duit dan kekayaan itu berubah. Diubahkan Tuhan. Ternyata jubah mahal dan maha indah gak ada artinya ketika ada hal-hal buruk terjadi secara tiba-tiba. Walaupun jubahnya mahal, tapi gak bisa nyelamatin dia. Yusuf mulai belajar menghargai apa yang Tuhan hargai, bukan apa yang matanya hargai saja. Bukan orang-orang yang kagumi, tapi apa yang Tuhan pandang berharga, itu yang Yusuf kejar. Mari kita baca firman Tuhan di Genesis ini, Genesis 37 ayat 24 yang berikutnya. Kejadian 37 ayat 24. Mandek ya? Oke. Kejadian 37 ayat 24, dengan iman kita percaya. Lalu mereka menyeret dia dan melemparkannya ke dalam sumur yang kering. Jadi semua orang ketika ditanya siapa mau jadi presiden, udah oke, barang baca lagi. 34. Lalu mereka menyeret dia dan melemparkan ke dalam sumur. Oke. Semua orang kalau ditanya siapa mau jadi presiden, semua anak kecil pasti tunjuk tangan ya. Jadi presiden, jadi astronot gitu ya. Jadi presiden. Saya bu. Gitu. Tapi kita lihat proses apa yang harus dialami. Bangsa Israel tapi bisa menjadi pemimpin Mesir. Prosesnya gak mudah, saudara. Mereka menyeret dia, dan yang nyeret ini masalahnya keluarga sendiri nih.
Bahasa yang dipilih kasar banget ya. Mereka menyeret dia, bukan mengajak, bukan menuntun, bukan mendorong, menyeret. Mereka menyeret dia, satu kata kasar. Mereka menyeret dan melemparkannya ke dalam sumur yang kering. Diperlakukan hina, kasar, penuh kebencian, bahkan dilemparkan ke dalam sumur yang kering, gak ada airnya. Dia gak peduli, dia matinya di situ aja. Tapi Yusuf tetap cinta Tuhan. Yusuf tetap percaya janji Tuhan. Yusuf udah tahu dia di dalam sumur yang kering gak bisa naik lagi, tapi dia tahu Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Dan kalaupun Tuhan nggak selamatkan dia, kalau seperti Sadrak Mesak Abednego, kalaupun api itu datang melahap aku, dia tetap Tuhan. Sifat seperti itu harus menjadi pegangan. Makanya namanya Maxim Christ Church. Karena kalau kita andalkan berkat, mujizat, enak-enak, jawaban doa, kalau enggak, nah, makanya pandemi banyak sekali anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Karena mau enaknya, tapi lupa hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai anak. Nah, Yusuf tetap percaya janji Tuhan. Kita manusia akhir zaman seringkali baru alami hal sepele aja, udah kecewa sama Tuhan. Bayangkan, Yusuf diseret dan dilempar ke sumur kering oleh saudara kandungnya sendiri, dan tidak ada kejelasan kapan bisa keluar, kapan bisa makan, kapan bisa minum, seperti tinggalkan untuk mati. Saya udah Jeff untuk yang kadang-kadang. Bayangkan rasanya bukan dijahatin sama satu saudara kandung, tapi banyak saudara kandung bersekongkol untuk membunuh dia. Bayangkan. Tenang saudara, ketika ada yang mau jahatin kita, ketika saudara kita ada yang iri hati dan mau bunuh kita, Daud dijahatin keluarga, mau diracun, mau diumpan ke padang rumput yang ada singanya, tahu-tahu jadi raja. Yusuf mau dibunuh oleh keluarga sendiri, tahu-tahu jadi pemimpin Mesir. Ketika Tuhan berkenan, apapun kondisi saudara sekarang, Dia mampu pulihkan. Dan tidak ada kejahatan yang mampu melukai hidup saudara tanpa seizin Tuhan. Kalau ada hal-hal yang berharga tapi seakan Tuhan mengizinkan hal itu untuk ditanggalkan dari hidup kita, pastilah jalan memutar itu ada untuk memurnikan dan membentuk kita. Bayangkan kalau ada ketidakdewasaan Yusuf yang dulu cengar-cengir, cengengesan, suaranya lantang, pengumuman, kalian lihat suatu hari kalian menyembahku, ketawa-tawa, gitu. Dengan attitude kayak gitu, mungkin kepala dia udah dipenggal ketika on the way menjadi pemimpin Mesir. Cengengesan, nyablak, nggak lucu. Ini pemerintahan loh. Tuhan proses. Jadi apa yang terjadi di hidup kita, kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi ada aja hal yang nggak enak seakan diizinkan terjadi, kasih tahu sama diri kita, tenang, yang penting kita lagi on the way, ya, on the way. Yang penting arahnya udah benar. Yang penting bukan bagaimana proses on the way-nya, tapi kita on the way bareng Tuhan loh, pencipta langit dan bumi. Tenang aja. Dalam kitab Kejadian 12 dan Kejadian 21, Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun sampai akhirnya Tuhan melakukan seperti yang dijanjikan. Bayangkan, 25 tahun. Ada yang pernah berdoa 25 tahun untuk satu hal yang sama? Dan Tuhan udah ngomong loh, itu pasti dijanjinya terjadi loh. Selama ini kita doa sama Tuhan ngomong yes, kita yang ngotot loh. Kalau ini Tuhan udah ngomong iya, nanti saya kasih. 25 tahun kemudian, nunggunya bagaimana itu? Apakah masih ibadah? Apakah masih pelayanan? Rabu masih doa, tengah minggu? 25 tahun loh, katanya iya, kok gini? 10 tahun berlalu, jong, gak ada yang terjadi. 20 tahun berlalu, keadaan malah tambah parah. Istri makin tua, makin gak mungkin lagi. Tadinya udah mustahil, sekarang udah lebih dari kata mustahil. Udah gak bisa diomongin lagi. Kita jangan mau kalah sama Abraham ya, karena seorang Abraham gak pernah baca kitab firman Tuhan mengenai Abraham, tapi dia bisa tumbuh dengan setia dan semangat selama 25 tahun. Kita udah baca firman Tuhan yang ada Abrahamnya, harusnya kita lebih mampu dong. Udah ada gurunya di sini. Dia nggak ada gurunya bisa buktikan dia sayang Tuhan. Kita sudah mendapatkan satu inspirasi, udah mendapatkan satu motivasi, harus kita lebih semangat. Mari tetap jaga api saudara, jangan kasihkan dong, jangan sepelekan. Nggak apa-apa, ibadah minggu ini kan masih ada ibadah minggu depan. Nggak apa-apa, nanti saya ibadah online kok. Mau online nggak diklik juga. Iya kan? Iya kan nanti ya. Di Galatia 1 ayat 15 sampai 18 kita belajar bahwa Rasul Paulus juga ngalamin jalan memutar, seakan progresnya mentok. Rasul Paulus harus menunggu 3 tahun lamanya
kemudian baru bisa pelayanan lagi. Rasul Paulus mengalami masa menunggu. Di situ nggak ada pergerakan yang berarti, seakan-akan sia-sia di padang pasir Arab. Nunggu. Satu kondisi yang bisa bikin bimbang, ragu, capek. Tapi berapa tahun pun Rasul Paulus tetap mengusahakan kembali melayani Tuhan. Dan kita belajar, Rasul Paulus itu bukan pribadi yang komplain ngeluh Tuhan. Tuhan, ini kan gerejamu. Tuhan, ini kan misimu. Tuhan, ini kan anak-anakmu. Harusnya Tuhan lah yang urus. Kok kayak begini gereja Tuhan? Kok kayak gini anak-anak Tuhan? Banyak orang kayak gitu. Tapi Paulus ya ulas, Tuhan suruh jalan ya jalan, Tuhan suruh tunggu ya tunggu, santai aja ya, nggak maksa. Nah, kita belajar nunggu tuh nggak apa-apa, on the way tuh nggak apa-apa, asal bareng Tuhan loh ya. On the way sendirian ya sepi ya. Masih untung masih lanjut on the way daripada mantep ya. Nah, kita juga belajar Rasul Paulus tuh nunggu dengan sabar untuk melanjutkan pelayanan penginjilan, kerasulan. Bukannya nunggu 3 tahun buat DP mobil, bukan nunggu 3 tahun untuk akhir kesampaian liburan ngelihat aurora, bukan. Jadi dia tunggu 3 tahun bukan untuk perkara duniawi, dia nunggu 3 tahun untuk mau bantu Tuhan mewujudkan rencananya. Itu loh mimpi-mimpi yang dewasa gitu loh ya kan. Sayang kita gereja puluhan tahun mimpinya masih aurora lagi kan. Pergi aja lah misalnya kapan di Indonesia deh misalnya ya. Indonesia lah kan kita membantu Kemenkraf ya. Ya bukan yang sifatnya duniawi gitu. Nah, tujuan jalan memutar why we are having detours adalah, yang terakhir adalah proses takes time. God uses detours to shape and transform us to fit into God's plan. Jadi biasanya proses itu nggak mudah dan nggak sebentar, tapi jalan memutar yang dari Tuhan itu mengubahkan diri kita untuk mampu berperan dalam rencana Tuhan. Seperti di Kejadian 37 ayat 1-2 dan 41 ayat 6, Yusuf butuh tunggu 13 tahun, seakan jalan memutar di hidupnya, dicoba dibunuh, dijual, ditelanjangi, dijual jadi budak, difitnah, dipenjara, sampai akhirnya baru menghadap Firaun. Akhirnya tuh baru ketemu, oh ini tuh proses kemarin, akhirnya baru ketemu. Habis itu ditempeleng, dipenggal, kita nggak tahu. Tapi akhirnya ketemu dan mulai mengalami janji Tuhan. 13 tahun hidup nggak mudah, capek di penjara, budak, jadi budak, tegang. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi di hari esok, dia nggak jelas. Tapi seringkali kita udah tahu besok pasti kerja, tapi kita ragu-ragu. Kita udah tahu akhir bulan dapat janji, tapi kita khawatir, kita nggak mau kasih hidup buat Tuhan. Ini sesuatu nggak jelas, tapi dia ngerti ada Tuhan. Pertanyaannya, apa semua kita hadir hari ini masih semangat tunggu janji Tuhan nyata atas hidup kita? Walau seakan masa detours, masa on the way kita tuh sulit dan berat, tapi kita mesti ingat bahwa semua proses yang kita alami adalah bagian dari desainnya Tuhan. Seperti ular yang lambat dan kayaknya lebih menjijikkan gitu ya. Kalau dia mau jalan 2 meter butuh seharian, tapi setelah ulat sederhana itu masuk dalam proses metamorfosis, ulat jadi kupu-kupu. Wow, sesuatu yang indah terlahir. Ada alasan kenapa kupu-kupu bisa terbang. Karena sayapnya dikuatkan ketika kupu-kupu udah cukup usia, lalu mencoba dengan sekuat tenaga keluar dari kepompong. Kita nggak boleh bantu. Kalau kita bantu, dia nggak bisa terbang. Ya. Justru sayap kupu-kupu bisa jadi berkembang kuat karena perjuangan mencoba menjebol kepompong. Jadi perjuangan kita itu membuat kita punya sayap kuat. Jangan pikirnya kok Tuhan nggak ada loh. Kata Tuhan, kalau saya bantu nanti kamu nggak bisa terbang loh. Justru ini bagus loh, tesnya mahal loh. Tesnya real loh, bukannya pakai kacamata Oculus loh. Ini tesnya real loh. Tuhan udah desain, ya. Asal kita mau tetap setia dan percaya Tuhan di jalan memutar yang kita hadapi. Seperti di Kejadian 50 ayat 19-21. Yusuf jadi pemimpin Mesir, dia nggak menyalahkan saudara-saudaranya atas kejahatan mereka. Padahal kenyataannya mereka mau bunuh adik kandungnya sendiri. Karena Yusuf melihat ini desain rancangan Tuhan. Dalam jalan memutar, dalam hal yang nggak enak, Yusuf nggak nyalahin orang lain. Yusuf nggak nyalahin orang tua, Yusuf nggak nyalahin pasangan, nggak nyalahin saudara, nggak nyalahin situasi. Dia nggak bilang, kenapa saya dilahirkan keluarga horor kayak gini ya? Hampir seluruh keluarga saya mau bunuh saya. Dia nggak bilang kayak gitu. Kok keluarga saya psikopat? Enggak. Yusuf yang tadinya nggak dewasa dan kurang bijak, sekarang setelah melalui proses pembentukan dari Tuhan, Yusuf penuh kasih, mudah mengampuni, ada leadership, bahkan berlimpah harta dan kuasa. Jadi it's okay kalau kita lagi on the way. It's okay. Yang penting kita on the way ke arah tujuan Tuhan.
dan on the way.